Rahasia daripada untuk menyuburkan tanaman seperti ini, walaupun sekarang musim panas, kawan-kawan, sering saya sampaikan, saya selalu menggunakan namanya kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Haryadana Putri. Yang pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, cabai rawit yang kita tanam ini merupakan di lahan yang ketiga kawan-kawan. Karena di lahan yang pertama tanaman cabai yang kita tanam itu sudah berbuah, dan di lahan kedua juga sudah berbuah kawan-kawan, tapi tidak sebesar di lahan pertama. Dan sedangkan ini lahan tanaman cabai yang kita tanam ini merupakan di lahan yang ketiga kawan-kawan. Kondisinya bisa kawan-kawan perhatikan di belakang saya ini sudah dia pecah cabang. Dulunya ini merupakan kita tumpang sari dengan tanaman timun kawan-kawan. Karena kita sebagai petani kecil, kita ingin mendapatkan hasil yang lebih sebenarnya. Tetapi kuncinya begini kawan-kawan, kalau ingin melakukan sistem tumpang sari, harus kita bisa memprediksi cuaca itu. Nah, saya prediksi pada waktu itu kita berani melakukan tumpang sari dengan tanaman timun karena cuacanya akan terjadi namanya cuaca panas atau musim kemarau, makanya kita berani. Kalau tidak demikian, kalau cuaca musim hujan, kita tidak berani juga karena kelembaban itu sangat tinggi. Apalagi di tempat saya ini dengan ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut, itu cukup lembab sebenarnya sirkulasi udaranya. Makanya karena pertimbangan kita dengan cuaca yang panas atau musim kemarau, kita berani melakukan tumpang sari dengan tanaman timun. Nah, kita lihat kondisi tanaman cabai yang kita dulunya tumpang sari dengan tanaman timun, dan kita sebenarnya sudah melakukan sistem perawatan ulang, artinya kita rawat dari nol kawan-kawan. Setelah tanaman timun kita bersihkan, kita rawat lagi tanaman cabai, kita melakukan sterilisasi lahan, kita melakukan pengocoran dengan suplemen tanaman juga. Akhirnya tanaman cabai yang kita tanam sekarang ini di lahan ketiga, walaupun sebenarnya pada waktu tumpang sari dengan tanaman timun kita tidak melakukan perawatan apapun sebenarnya kawan-kawan, sehingga walaupun demikian bisa kawan-kawan lihat sekarang pertumbuhannya cukup subur sekali, sangat bagus sekali tanamannya karena kita melakukan teknik-teknik yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam ini, kita tumpang sari seperti tadi saya sampaikan, kita tumpang sari dengan tanaman timun, seperti inilah kondisinya. Dan tiang-tiang untuk bekas tanaman timun masih terpampang atau terpasang kawan-kawan seperti ini turusnya. Kita tidak akan bongkar kawan-kawan, kita biarin saja untuk selingan daripada tiang daripada cabai nantinya. Nah, ini sangat-sangat subur tanaman cabai. Nah, walaupun kita kemarin tidak melakukan perawatan apapun pada waktu tumpang sari dengan timun, kita tanam saja. Tetapi kawan-kawan bisa perhatikan sangat-sangat subur tanaman cabainya. Daunnya hijau, mulus lagi seperti ini. Ini sudah memasuki namanya fase generatif. Dia sudah pecah cabang dan sudah berbunga kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini sudah bunganya sudah cukup tebal seperti ini. Ini bakal bunganya ini. Batangnya juga cukup besar. Ini cabang-cabangnya. Kita tidak melakukan perampelan nih kawan-kawan. Kita pelihara nanti cabangnya. Nah, di sini di dalam bedengan ini, waktu kita mengolah bedengan, kita sama sekali tidak menggunakan namanya kompos ataupun pupuk kandang kawan-kawan. Karena pada waktu itu kita tidak punya, jadi kita tidak berani memberikan pupuk kandang yang masih mentah. Jadi kalau sudah difermentasi baru biasanya saya akan pakai. Nah, dan jarak antara tanaman cabai dengan yang itu kurang lebih
60 kawan-kawan. Nah dengan ini 60, karena kemarin ini bekas tanaman timun kawan, ini masih kosong. Rencananya kita mau nanam tomat, tapi kita berpikir takutnya nanti karena tanaman cabai sudah besar seperti ini, jadi tomatnya nanti kalah, nanti takutnya gitu. Akhirnya percuma akhirnya kita inisiatif, tidak usahlah kita nanam apa-apa lagi di lubang ini, kita biarin saja. Nanti kita pakai sebagai pupuk susulan untuk tanaman cabai saja kawan-kawan. Ini usia cabai ini yang kita tanam ini sudah 48 HST, kurang lebih seperti itu. Nah, hampir 50 kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi sudah, ini merupakan lahan ketiga ini. Kita menanam cabai ada 3 tempat kawan-kawan. Nah, salah satunya yang saya sering buatkan video, yaitu itu sudah berbuah. Buahnya juga cukup lebat. Di lahan kedua juga sudah mulai berbuah juga kawan-kawan. Nah, ini kita buatkan video di lahan ketiga, tanaman cabai ketiga. Nah, yang rahasia daripada untuk menyuburkan tanaman seperti ini, walaupun sekarang musim panas kawan-kawan, sering saya sampaikan, saya selalu menggunakan namanya bahan-bahan yang tepat guna, yang tepat sasaran. Nah, teknik yang saya gunakan adalah yang pertama, setelah tanaman timun ini kita bersihkan ini kawan-kawan, sudah bersih semuanya, kita sudah cabut ini semuanya, kita melakukan teknik yang namanya perawatan ulang. Nah, walaupun kita sudah ada tanaman cabainya sudah besar segini kemarin, sebesar segini tingginya, kita rawat ulang dari nol, yaitu kita melakukan namanya sterilisasi lahan. Nah, kita gunakan sterilisasi lahan itu menggunakan bahan bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Nah, dosis yang kita pakai kemarin untuk 20 liter air, kita pakai masing-masing 3 sendok makan kawan-kawan. Kita kocor pada setiap lubang tanam yang sudah ada tanaman cabainya. Nah, seperti itu, sehingga tanamannya cukup subur, artinya pH tanahnya normal. Jadi walaupun di tumpang sari tetap normal seperti ini. Dan setelah melakukan sterilisasi atau perawatan ulang 5 hari berikutnya, kita melakukan pengocoran dengan suplemen tanaman. Nah, suplemen tanaman yang kita gunakan adalah asam amino, itu mereknya Vigorin, sedangkan kita juga mix dengan fosfat cair, yaitu mereknya Mordenpool. Hanya itu yang kita lakukan, baru sekali itu, tapi tanamannya sudah cukup subur seperti ini. Jadi sangat bagus sekali itu asam amino dan fosfat cair itu kalau kita gabungkan menjadi satu. Karena begini kawan-kawan, fosfat cair itu fungsinya untuk agar akar tanaman ini lebih sehat, lebih subur, dan mampu masuk ke dalam bedang ini lebih dalam. Sehingga dengan demikian dia dapat menyerap unsur hara dengan bagus. Nah, artinya dalam arti kata, kalau akar sehat, otomatis tanaman itu akan menjadi sehat. Nah, seperti ini jadinya kawan-kawan. Nah, inilah kondisi tanaman saya kawan-kawan di lahan ketiga. Jadi kalau kita melakukan namanya sterilisasi lahan, melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat, itu sangat membantu sekali khususnya bagi kita sebagai para petani kecil, sehingga kita bisa mengeluarkan modal yang kecil, yang tidak sebesar untuk membeli pupuk-pupuk yang harganya sangat mahal sekali. Memang benar kalau kita mempunyai modal, kita bisa menggunakan pupuk seperti Ultradap ataupun NPK 1616, tapi saya petani kecil kawan-kawan, kita sudah beli asam amino dan fosfat, kita pakai itu saja. Itu menurut saya sudah cukup bagus kawan-kawan, seperti ini kondisinya. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Inilah tanaman cabai saya di lahan ketiga, hanya menggunakan sistem sterilisasi lahan, hanya menggunakan sistem pengocoran dengan asam amino dan fosfat. Hasilnya luar biasa seperti ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita ke depannya menjadi sukses sama-sama.